Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika bersama Pranata Fisika. Kali ini kita akan membahas induktor. Induktor atau kumparan itu adalah komponen listrik yang berupa lilitan yang dapat menimbulkan medan magnet dan menyimpan energi listrik sementara. Contohnya induktor, ya. Mungkin semacam ini, toroida, juga induktor ketika dialiri arus itu akan menimbulkan medan magnet. Mungkin juga kayak begini, ini adalah solenoida, ketika dialiri arus akan timbul medan magnet. Dan juga kayak gini nih induktor Runcorf, ketika ada di dalamnya ini ada dua kumparan, primer dan sekunder. Yang primer dihubungkan dengan baterai atau aki yang nantinya akan diputus dengan kalau dulu ada namanya pemutus arusnya, kalau sekarang pakai CDI. Kemudian yang sekundernya dihubungkan dengan, kalau ini sebenarnya ada dua logam, dua pengantar, nanti akan timbul loncatan api. Kalau ini dia busi juga bisa busi, timbul loncatan api. Jadi ketika ada arus pada sek primer itu diputus nyambung, akan timbul loncatan api karena timbulnya GGL akibat perubahan kuat arus pada kumparan primer dan sekunder. Timbul loncatan api. Kalau ini dihubungkan dengan busi, maka akan timbul pengapian pada kendaraan. Bisa juga induktor itu berupa trafo. Ini untuk arus kecil, yang ini untuk arus tegangan tinggi. Jadi dari mungkin 2000 volt, ya, 2000 volt menjadi 220. Turunkan menggunakan trafo. Ini biasanya ditaruh di tiang listrik di mulut gang. Jadi sebelum listrik itu masuk ke gang, kemudian masuk ke rumah-rumah, diturunkan dulu dari mungkin 2000 volt ke 220. Oke. Lanjutkan GGL induksi diri. Ini ada rangkaian listrik terdiri dari sebuah baterai, lampu, dan induktor. Ketika saklar sudah tertutup kayak begini, arus itu mengalir melalui induktor dan melalui lampu. Karena induktor itu hambatannya sangat kecil, maka arus yang melalui lampu menjadi sangat kecil. Yang sangat besar arusnya lewat ke L, ke induktor, sehingga lampunya tidak menyala. Ada arus tapi tidak mampu menyalakan lampu karena arus terbesar larinya mengalir melalui induktor. Nah, ketika saklar kita buka, maka akan ada perubahan arus listrik pada induktor. Maka B-nya berubah pada induktor. Jadi ketika arusnya berubah, B-nya berubah. Ketika B pada induktor ini berubah, timbul perubahan flux. Sesuai hukum Faraday akan timbul GGL induksi. GGL induksi yang timbul karena perubahan arus pada dirinya itu namanya GGL induksi diri. Ini yang menyebabkan lampu menyala sebentar, baru kemudian padam. Besar GGL induksi diri sebanding dengan laju perubahan arus pada induktor. E min L delta I per delta T atau E sama dengan min L DI per DT. Nah, L-nya induktansi diri. Ketika suatu kumparan berada dalam medan magnet yang mengalami perubahan flux magnet, maka akan timbul GGL induksi pada ujung-ujung kumparan dan sesuai dengan hukum Faraday, E sama dengan min N di flux D dt. Induktansi diri induktor E sama dengan min L delta I DI dt. Bisa juga sesuai Faraday, E sama dengan min N di flux dt. Dari persamaan 1 dan 2, berarti min L DI dt sama dengan min N di flux dt. DI-nya dihapus, dicoret, min-nya hilang, maka L DI sama dengan N d flux. Ruas kanan dan ruas kiri di integral L integral DI sama dengan N integral d flux. Integral DI itu I, integral d flux itu flux. Maka dapatlah
Li sama dengan N flux. Oke. L sama dengan N flux per I. Fluxnya B kali A. I, B-nya mu 0 I N per L untuk solenoida. Per A per I. I-nya hilang, maka dapatlah L sama dengan mu N kuadrat A per L. Nah, mu itu permitivitas bahan yang ada di dalam induktor. Kalau dia diberi misalnya permitivitas relatifnya mu R, maka dapat ditulis L sama dengan mu R mu 0 N kuadrat A per L. Jadi induktansi diri induktor bergantung pada isi yang ada di dalam. Ya, isi yang ada di dalam induktor. Bahan yang ada di dalam induktor. Intinya apa? Diisi apa? Besi atau bukan? Kemudian N, kuadrat jumlah lilitannya. Sebanding dengan luas penampang induktor. Berbanding terbalik dengan jaraknya. Jarak. Panjangnya. Berbanding terbalik dengan panjangnya. Oke. Energi yang tersimpan dalam induktor. W, dW sama dengan EI dt. Ya. Maka E-nya diganti min N d flux dt I dt. dt-nya hilang. Sama dengan N d flux I. Berarti N dBA I. Ya, fluxnya B kali A. Terus N, B-nya mu 0 DI N per A. dL. Jadi DI N per L. Oke. Setelah mu 0 N kuadrat per L A I DI. Itu dW. Oke, maka W sama dengan integral dari dW. Ini integral dari dW. Sama dengan mu 0 N kuadrat A I L per L integral DI. Oke. Nah, integral ID itu setengah I kuadrat. Dapatlah W sama dengan mu 0 N kuadrat A I kuadrat per 2. Ini energi yang tersimpan di dalam induktor. Jadi sebanding dengan N kuadrat, jumlah lilitannya makin banyak, jumlah lilitannya akan semakin besar energi yang bisa disimpan. Yang kedua, luasnya. Yang ketiga, I-nya. Kuat arusnya. Makin besar arusnya, makin besar energi yang disimpan. Ini nanti berfungsi sebagai stabilizer. Ya, energi ini akan dikeluarkan begitu arusnya itu berubah dari I menjadi 0. Jadi pada saat arusnya berubah mengecil, maka induktor itu akan melepaskan energinya. W sama dengan setengah mu 0 I N kuadrat A per L itu L. Induktansi diri. Maka W sama dengan setengah LI kuadrat. Oke, contoh soal. Jika pada suatu kumparan terjadi perubahan kuat arus sebesar setengah ampere per sekon, pada ujung-ujung kumparan timbul GGL induksi diri sebesar 0,2 volt. Tentukan berapa Henry induktansi diri kumparan tersebut. Oke, jawab. Delta I diketahui delta I per delta T itu setengah ampere per sekon dan E-nya 2 volt. Ditanyakan L. Jawab, L sama dengan E per DI dt. Dari 0,4 Henry. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.